Semarang, kota yang terus berkembang pesat dengan denyut kehidupan yang terus bergerak. Setiap harinya, kota ini diramaikan oleh hiruk-pikuk aktivitas masyarakat. Namun, di balik keramaian ada peran penting yang tak terlihat, yaitu frekuensi untuk kelancaran komunikasi di tengah keramaian kota ini. Halo, jelajah frekuensi negeri Semarang! Halo Sobat Kompas TV, sekarang saya lagi ada di Semarang. Nah, katanya para pengendali frekuensi radio di sini tuh kebanyakannya tuh wanita ya. Wow, jadi penasaran pengen tahu nih cita-cita mereka seperti apa. Bentar lagi kita bakal melakukan room tour nih yang ada di Bamon, Semarang. Kalau gitu ikutin terus perjalanan saya di Jelajah Frekuensi Negeri. Let's go! Ini ruang monitor nih, Mas David. Wow, keren juga ya. Saya jadi penasaran nih, kenapa dari pekerjaan yang lain memilih untuk menjadi pengendali frekuensi radio? Kan sebenarnya di sini kan bisa dibilang ya tantangannya agak lumayan sulit nih. Ya, jadi gini Mas David, saya memilih menjadi pengendali frekuensi radio itu karena saya suka tantangan gitu. Di sisi lain juga saya ingin membuktikan kepada masyarakat itu bahwa pengendali frekuensi radio itu tidak melihat dari gendernya, melainkan dengan ketelitiannya, terus ketepatannya saat dia bekerja, saat di lapangan, seperti itu Mas David. Latar belakang pendidikannya juga sesuai ya? Latar belakang pendidikannya juga harus sesuai dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Gitu. Berarti kalau misalnya buat perempuan yang kerja di sini tuh itu ada batasnya, kayak jangan sama kayak laki-laki atau sama aja? Nah, dari job desk-nya sih nggak ada, semua memiliki tugas dan tanggung jawab secara sama gitu. Bukan karena saya seorang perempuan lalu dikurangi tugasnya tuh enggak, ya semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab secara sama. Wow. Untuk masuk ke sini pun uji kompetensinya sama loh Mas David. Oh iya, semua. Dan untuk mereka berkembang ya mereka sesuai kemampuan aja gitu, tidak dibedakan. Kedepannya justru secara pangkat bisa lebih tinggi dari laki-laki. Iya. Wow. Tapi ngomong-ngomong boleh lihat nggak tadi lagi ngerjain apa sih? Oh ya, ini saya lagi memonitoring frekuensi. Ini salah satu frekuensi krusial juga nih ya, frekuensi penerbangan kan Mbak? Iya, ini frekuensi penerbangan juga ini Mas. Wow. Jadi kalau misalnya kita ada gangguan, langsung pihak penerbangan mengotak langsung ke Bamon Semarang sendiri gitu. Berarti saat ini sinyalnya aman ya? Ini aman. Oke. Mas David, kita room tour, lihat fasilitas yang lain di Bamon Semarang. Ayo. Ini emang setiap lokasi Bamon itu memang harus ada towernya ya? Jadi ini namanya stasiun tetap pembantu monitoring Mas David. Oke. Iya. Berarti ada namanya ya? Iya, bukan tower. Kan kalau buat orang kita tahu kan, oh ini kayaknya tower nih. Iya betul ya. Kalau mungkin sebagian orang nggak tahu tower tuh apa sih gunanya sendiri. Fungsinya dari tower sendiri itu untuk memonitoring, melakukan pengawasan frekuensi radio yang ada di Semarang. Seperti itu. Oke, berarti seluruh Semarang ya berarti ya? Bukan Semarang, wilayah Jawa Tengah sendiri. Berhubung Mas David di Semarang, saya menyebutnya Semarang aja gitu. Luas banget ya? Iya, luas. Mas David. Kita ada beberapa sih Mas menempatkan stasiun tetap. Jadi termasuk di dekat-dekat bandara, biasanya kita ada juga stasiun tetap. Jadi kita bisa monitor dengan meremot aja gitu Mas David. Tapi yang bikin saya penasaran tuh mungkin juga buat sahabat-sahabat Kompas TV yang ada di rumah tuh penasaran kenapa sih sampai betah gitu ya kerja sebagai pengendali frekuensi radio. Apa sih serunya? Serunya sendiri itu seperti kita saat berada di lapangan ya Mas ya, apalagi
kita sebagai pengendali frekuensi radio itu sendiri sering berjalan di lapangan melakukan monitoring itu sendiri, dan kita tentunya banyak menemukan hal-hal yang baru seperti dari medan yang kayak setapak maupun jalan-jalan yang pernah kita lalui. Nah, di situ ada tantangannya sendiri nih bagi pengendali frekuensi radio seperti gitu itu. ya? Jadi ada serunya tuh ya, bisa jalan-jalan juga kan? Apalagi kita bisa melihat keindahan pemandangan yang ada di Jawa Tengah sendiri gitu. Iya, mantap. Sama mungkin case-case yang ditanganin selalu berbeda ya Mbak ya. Iya. Kita tuh harus selalu update karena teknologi komunikasi itu selalu berkembang kan Mas David. Iya. Mas David sendiri ngerasain kan dulu mulai dari handphone 2G gitu terus bisa video callan. Benar. Makin lama makin berkembang dan para PFR ini tuh juga mengembangkan kompetensinya Mas David. Wah, gitu. Apalagi frekuensi sendiri itu kan barang yang tidak bisa dilihat, makanya Betul. kenapa kita harus menggunakan alat yang canggih nih seperti mobil monitoring kita sendiri nih. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi mungkin nggak banyak orang tahu ya, anggap tuh frekuensi itu biasa aja. Ya. Sebenarnya seberapa penting sih frekuensi itu? Karena frekuensi itu memang penting ya, misalnya harus melakukan perizinan frekuensi yang harus sesuai dengan izin kelasnya. Kalau tidak, makanya kita akan terganggu dengan frekuensi. Misalnya nih, frekuensi yang harusnya ditempatkan di penerbangan digunakan untuk para nelayan. Makanya itu akan terjadi gangguan di frekuensi penerbangan itu sendiri, Mas David, gitu. Oke. Mungkin masyarakat tuh nggak sadar ya, jadi di setiap aspek kehidupan kita tuh memanfaatkan frekuensi loh Mas David. Dan para penjaga frekuensi ini, pengendali frekuensi itu selalu siap untuk mengamankan frekuensi. Seru sih pekerjaannya. Ya. Mungkin habis ini Mas David mau ikut para serikandi memonitor frekuensi? Mau banget sih. Mau. Ayo. Oke, Sobat Kompas TV. Selanjutnya kita bakal menuju ke satu tempat yang bikin saya penasaran mau kemana. Kalau gitu ikutin terus di Jelajah Frekuensi Negeri. Let's go. Oke, let's go. Mbak Nia, Ya. kita ngapain nih di Bandara Ahmad Yani? Ya, ini jadi di kantor Airnav Semarang nih Mas David. Nah, di sini tuh ada yang namanya petugas air traffic control yang dalam keseharian itu mereka sangat mengandalkan frekuensi loh. Wow. Mau kita tanya langsung yuk Boleh ke banget. menara kontrol? Ayo, Yuk. penasaran nih. Ya, jadi ini sudah clear ya Pak, ini tadi percakapan dari bandaranya. Ya. Yang Pak Budi. Halo Pak Budi. Siang Mbak Nia, Mas Hafid. Ketemu lagi, Buat. Bapak Mas Ade. Ini kayaknya lagi seru banget nih, lagi ngumpulin apa nih? Iya, ini tentang apa namanya monitoring frekuensi ya. Oh ya. Di kami di penerbangan itu kan membutuhkan bantuan untuk monitoring frekuensi juga. Nah, tapi ini ngomong-ngomong, saya senang banget nih bisa ada di towernya Airnav ini nih. Dari dulu saya penasaran, setiap kali terbang tuh pengen tahu nih di dalamnya seperti apa sih. Seperti apa dalamnya. Dan akhirnya bisa kesini juga gitu. Iya. Tapi ini buat Mbak Santi nih, penasaran nih, saya pengen tahu nih. Biasanya kalau misalnya lagi monitoring frekuensi itu, biasanya apa aja nih yang suka dipantau? Karena ini dinas penerbangan ya, jadi kami yang memonitor untuk frekuensi penerbangan. Jadi kami mengawasi dan mengamankan, lebih ke pengendalian dan pengawasan untuk frekuensi penerbangan agar semua tuh aman dan bebas dari interferensi. Setiap Ada stasiun tetap juga yang meremot frekuensi penerbangan di sini loh Mas David. Wow. Tapi saya penasaran nih, kan selain apa ngecek, karena suka ada masalah-masalah kecil nggak sampai harus kayak komunikasi langsung kepada tim pengendali frekuensi radio itu? Itu perlu Mas, soalnya di penerbangan itu kan boleh dibilang utamanya itu komunikasi antara para controller dengan pilot. Iya. Nah, ketika mereka komunikasi itulah yang diharapkan tidak ada
gangguan sama sekali. Karena kami kan di Airnav Indonesia itu mengutamakan keselamatan penerbangan. Penerbangan itu bisa berjalan aman, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, ini yang menjadi ekspektasi pengguna jasa, karena frekuensi itu ketika terganggu, tadi saya katakan tidak efisien, maka pilot mungkin akan mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh para teman-teman controller, atau mungkin malah mereka salah mendengar. Nah, ini mungkin teman-teman Balmond dibutuhkan bantuannya seperti itu, menjaga keamanan itu. Oke, asih. Ada nggak sih cita-cita dari masalah yang kecil sampai masalah besar tuh? Ya, kalau di Semarang ini mungkin gangguan secara fatalnya tuh nggak ada ya, Mbak ya. Interference dari radio ke frekuensi kami ada. Itu biasanya yang dilaporkan itu ada gangguan dari pemancar-pemancar, mungkin radio-radio yang tidak berizin kali ya, Mbak. Kalau Balmond tuh mungkin lebih tahu ya. Itu jadi biasa kami ketika teman-teman controller mendapat gangguan itu, maka kami melakukan koordinasi dengan teman-teman Balmond. Udah cukup lama lah bekerja sama dengan mereka, sehingga teman-teman tuh tahu apa yang harus dilakukan ketika gangguan itu mengganggu para controller berkomunikasi ke pilot. Kalau misalnya ada perizinan, misalnya kayak orang penting atau apa gitu datang ke sini itu normal-normal aja, atau misalnya ada izin khusus juga tuh? Sejauh ini sih normal sih, Mas. Normal, okay. Nah, kebetulan kan memang Semarang cukup sering didatangi ya, tamu-tamu VIP itu sejauh ini terpantau normal ya, Mbak. Berarti kerjasama dengan tim Balmond juga? Iya, sama ya. Buat Mbak Santi nih, pasti selama di sini tuh ada tantangan apa sih pas lagi monitoring, ngecek itu apalagi di airport ya? Sebetulnya untuk tantangan sendiri itu di lapangan itu kami memang belum tahu medan apa yang dilalui gitu. Jadi karena titik koordinatnya belum diketahui pasti, jadi medannya itu bisa jadi ada melewati lembah atau lereng gunung, atau bahkan di tepi-tepi pinggir jurang seperti itu, atau bisa juga kami menghadapi masyarakat-masyarakat dengan adat istiadat tertentu gitu. Kemudian kalau dari internal pribadi, karena saya PFR wanita gitu, jadi mungkin tantangannya lebih ke keluarga karena ada anak juga di rumah. Pas lagi di lapangan ternyata di rumah juga ada sesuatu gitu ya. Kami sebagai PFR wanita harus mengedepankan tugasnya dulu. Iya, yang kerennya semangatnya itu ya. Semangatnya. Kerennya. Itu ada pesawat mau turun ya, mau landing ya? Iya, Mas. Nah, ini ngomongin soal pesawat nih, emang seberapa pentingnya sih buat memantaunya itu sampai jangan ada terganggu? Kalau bisa seandainya ada terganggu kayak yang ilegal, itu efeknya apa sih dampaknya? Mungkin dampak yang paling nyata kalau seperti pesawat yang landing ini kan titik kritikal mereka mau mendarat, disitulah komunikasi dari teman-teman controller itu semakin intens, ya kan. Nah, ketika titik kritikal itu terganggu, nah ini yang sangat berbahaya. Pilot tidak bisa berkomunikasi dengan controller, ataupun kondisi bandara seperti apa, ini kan harus disampaikan. Dan tapi kalau misalnya seandainya itu terjadi, itu pesawat tetap landing atau dia bakal mutar? Seberapa berat gangguannya kali, Mas. Artinya ketika ada hal yang dia tidak clear, maka pilot akan memutuskan dia melakukan go round namanya. Go round. Go round. Ya. Go round. Nah, untuk melakukan komunikasi lagi dengan teman-teman di sini. I see. Jadi ketika itu hanya gangguan, mungkin tadi ada jeda, maka mereka akan melakukan komunikasi, misalnya meminta pengulangan. Ya kan, minta diulang lagi, atau responnya seperti apa, seperti itu. Sampai clear ya. Ya. Tadi di samping yang dijelaskan Pak Budi ya, frekuensi penerbangan itu luas, Mas. Gak cuma yang ada di sini. Kalau frekuensi penerbangan HF itu jangkauannya bisa sampai ke luar kan, Pak ya? Betul. Jadi misalkan gangguan di sini itu bisa mengganggu penerbangan di benua lain gitu, Mas David. Oh ya? Iya, betul. Jadi pernah kita juga ada gangguan dari FCC Amerika yang sumber pengganggunya itu dari Indonesia. Nah, PFR kita juga turun tuh cari sumber gangguannya. Jauh banget ya? Efeknya sampai segitu, Mas. Wow. Gitu. Maksudnya nggak nyangka bakal sampai sejauh itu gitu. Karena mereka menggunakan mode HAV team ya? Iya, yang frekuensi penerbangan HAV. Daripada menangani, lebih baik mencegah gitu. Oke, berarti ini bukan sesuatu yang bisa dibilang sepele ya, misalnya ini sangat Betul, kritikal ya kan. Menjaga pengaturan frekuensi itu ya. Karena kan itu yang menjadi di dunia penerbangan itu menjadi hal yang utama. Yeah. Bahwa ketika mereka terbang di atas, maka komunikasi dengan ground itu kan harus dijaga. Yeah. Oh iya, Mas David, besok nih tim PFR kita nih mau monitoring ke lereng Merbabu loh. Mau ikut nggak? Mau hiking sana atau? Hiking bisa sih, sambil hiking, tapi kita mau kerja sebenarnya. Oke, penasaran juga. Iya, ada yang mau dicek ya, Mbak ya? Iya, ada yang mau dicek dari frekuensi penerbangan.
Oke, sahabat Kompas TV, udah nggak sabar nih buat besok jelajah ke lereng Merbabu. Kalau gitu, ikuti terus jelajah frekuensi negeri di Kompas TV. Dunia. Udah sampai. Di sini. Mas David. Ini lagi pada ngapain? Kita lagi monitor, mau cari sumber potensi gangguan penerbangan sebenarnya. Oh, tapi kalau lagi kondisi berkabut gini, emang bakalan susah nggak sih atau bakalan gampang nih buat iniin soal frekuensi kayak gitu? Itu tantangan banget sih buat kami sebagai pengendali frekuensi radio buat monitor di daerah pegunungan kayak gini, Mas. Ini kita berhenti dulu, terus nanti kita mau lanjut lagi nih di lokasi lagi nih. Oh, naik lagi ke atas? Iya, kita harus naik lagi. Kelihatannya sedikit lagi. Level sih udah kedeteksi nih, Oke. udah kurang sedikit lagi kita bisa nemuin nih di mana lokasi pemancarnya. Oke, boleh. 1, 2, 3, 4, kayak nggak muat nih naik motor nih. Jangan kakinya ya kali ya. Oke. Ya, oke, ayo. Yuk. Ayo teman-teman. Ini tantangan yang lain ada nggak sih? Banyak, Mas. Kami sebagai pengendali frekuensi radio, ketika melakukan monitoring di pegunungan nih, tantangan terbesar adalah medan dan aksesibilitas. Jadi medan yang kita temui ini, seringkali kita tuh nemuin jalan yang terjal, berbatu. Kalau pas musim hujan, itu jalan jadi lumpur kan ya, Mbak ya? Iya. Berlumpur, kemudian licin, kayak gitu-gitu. Iya, susah banget sih. Kabut turun nih. Pandangan kita nih, kita monitor itu udah terbatas banget. Jadi kita benar-benar kesulitan. Tapi ya harus tetap jalan. Ya kan, Mbak? Iya, betul. Alright. Nah, biasanya ada gangguan apa lagi nih yang terhubung dengan radio pesawat kayak gitu? Kalau misalkan petugas ATC tuh kan selalu komunikasi sama pilot. Iya. Nah, itu bisa jadi tuh mereka nggak bisa komunikasi karena pilotnya dengerin suara lagu dangdut. Iya, benar-benar. Itu dari pemancar radio ilegal nih. Oh ya? Nah, seperti yang kita lagi pengen cek, ini sebenarnya kita preventif aja sih, jadi jangan sampai dia mengganggu. Kita mau cari yang sumber gangguannya. Bisa juga dari radio sebenarnya berizin, tapi parameter teknisnya tuh udah nggak sesuai, perangkatnya sudah mulai tua atau rusak gitu. Itu bisa potensi ganggu ke penerbangan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan pilot sama ATC kayak kemarin kan, mereka selalu komunikasi kan. Nah, kalau mereka udah kesulitan komunikasi, itu biasanya mereka melapor ke kita tuh, minta segera ditangani. Kebetulan sekarang nggak ada ya, lagi mencegah aja sih sekarang. Iya. Oke. Tapi yang bikin saya penasaran tuh, kalau misalnya lagi ada masalah besar, nah terus cara nge-handle-nya tuh bagaimana tuh? Sering banget ya, Dek ya, nemuin kondisi yang mana kami sebagai pengendali frekuensi harus terjun ke lapangan dengan kondisi di pegunungan kayak gini. Ini nggak mudah loh, karena si pemancar radio ilegal ini, Mas, itu pinter banget nih, sukanya naruh di lereng-lereng gunung yang emang dia tersembunyi dengan anggapan agar sulit dideteksi oleh otoritas atau oleh Balmon. Oh gitu? Iya. Kadang-kadang tim Balmon hampir sampai, tahu-tahu hilang perangkatnya udah dicabut lagi. Iya. Ada udah tahu. Udah ya. Tapi kita bocor. udah tahu nih arahnya ke sana, tetap Iya, kita cari. kita sih. cari gitu. SOP-nya nih ya. Kalau ada gangguan penerbangan, ketika kita monitor, benar-benar ada terjadi gangguan, kita melakukan namanya identifikasi dengan alat-alat canggih ini, direction finder. Kita bisa tahu nih di mana sih lokasi pemancar yang emang dipasang oleh pihak-pihak tertentu itu yang nggak mau ngurus izinnya. Ya memang agak tersembunyi sih.
Semangat ya teman-teman. Oke. Beratnya David udah pernah nyobain belum ini? Udah dong. Kemarin waktu di Sambil jalan gitu. waktu di mana? Banten. Banten, terus di Bandung juga. Wah, ini saya udah bidangi ini. Oke. Nah ini antenanya yang buat Tuh. Kebalik. Udah benar ya? Hati-hati ya. Ini agak bingung ya cara bacanya. Susah guys. Ini baikin lagi deh. Berat ya? Nggak berat sih, cuma Nggak bingung berat. aja nih Aman bacanya. ya? Aman-aman. Oke, coba dek. Bu, nyun sewu. Badhe dedek tanglet, Bu. Kula saking Balmon Semarang. Kami sebagai wanita, sebagai Serikandi yang bertugas menjadi pengendali frekuensi radio menjadi tantangan juga karena kami berperan ganda nih sebagai wanita yang bekerja dan juga sebagai wanita yang harus berada di tengah-tengah keluarga gitu. Kalau buat saya yang pertama itu komunikasi, terus yang kedua tentu masalah pembatasan waktu atau pinter-pinternya kita atur waktu nih. Yeah. Nomor 3 yang paling utama itu adalah terkait kesehatan. Kita butuh kesehatan fisik dan mental. Ini kan bisa dibilang olahraga juga kan? Bener, Iya ini kan? kita juga sambil cuci mata nih biar Iya. kita refreshing juga gitu. Tapi ada nggak sih kayak rasa kebanggaan nih sebagai Serikandi, terus kayak wah kerjaan ini emang udah the best banget lah gitu. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur saya dan teman-teman di sini sebagai seorang wanita yang juga bekerja sebagai pengendali frekuensi radio nih. Ada rasa kebanggaan yang kita rasakan di lapangan karena kami menyadari tugas kami ini adalah menjaga infrastruktur komunikasi yang mana ini berdampak luas bagi masyarakat, terlebih gangguan penerbangan ya Mbak Nia ya. Yang kaitannya dengan keselamatan. Iya, Betul. kaitannya dengan keselamatan jiwa manusia. Wah jadi terharu dengarnya. semangat. Oke, udah kalau gitu kita lanjut yuk. Yuk, lanjut. Akhirnya selesai juga nih kerjaan kita nih Mas David. Oh udah beres nih? Udah. Mantap. Wah, oke. Halo, jadi ini ya, saya di sini jadi belajar banyak hal juga sih. Apa kayak melihat kalian ini kerjanya bagaimana, terus sampai harus bener teliti banget. Jadi cerita baru nih buat saya pribadi. Tapi saya mau bilang terima kasih juga nih buat Mbak Nia, Mbak Wahyu, dan juga Mbak Santi, dan juga Mbak Monik udah nemenin, dan sepertinya saya harus lanjut. Sama-sama Mas Nggak apa ya, David. nanti kita calling-callingan aja. Oke. Siapa tahu kita bisa diajak ke tempat-tempat lain. Oke. Oke, kalau gitu Ya. Thank you Mbak. Mas. duluan ya, pamit duluan. Semangat terus dan sukses. Ya, terima kasih. Dadah. Dadah, Mas David. Frekuensi menjadi jembatan untuk kita untuk tetap bisa berkomunikasi, bisa lewat pesan, telepon, televisi, dan juga internet. Apalagi dengan teknologi yang canggih ini, kita bisa langsung live. Kita juga harus berterima kasih kepada tim pengendali frekuensi radio yang selalu menjaga frekuensi tetap stabil dan juga nggak ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Apalagi mereka udah dedikasi penuh untuk negara ini tetap aman. Terima kasih sudah saksikan Jelajah Frekuensi Negeri. Sampai ketemu lagi and see you next time.